Halo kawanlan, berjumpa kembali dengan program spesial kita yaitu Amira, Alumni Bicara. Nah, pada hari ini kawan-kawanlan kita sudah masuk di episode ke-6 dan telah hadir bersama kita tamu spesial yaitu Ibu Aditi Paramita Wisesa. Beliau ini adalah alumni terbaik dari pelatihan kepemimpinan administrator angkatan keempat. Gimana kabar Bu Aditi? Kabar baik Pak, Alhamdulillah Pak Abdi. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya berkesempatan untuk menjadi bintang tamu di Amira. Dan ini juga suatu kehormatan bagi teman-teman di PKA Angkatan 4 tahun 2023 bahwa kami akhirnya telah berhasil melewati berbagai tingkatan milestone dari aksi perubahan kami sampai akhirnya berhasil di paparan aksi perubahan dan seminar implementasi, Pak. Oke. Gimana perasaannya sudah menyelesaikan pelatihan ini dengan hasil yang terbaik seperti ini? Gimana perasaannya Pak? Wah, terus terang aja rasanya itu campur aduk, Pak. Sudah dicampur diaduk lagi. Nah, jadi dari awal mengikuti pelatihan PKA ini dengan metode on off seperti itu, jadi ada daring dan ada luring. Dan juga ini merupakan pengalaman kedua kalau bagi saya, karena sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas di Puslatbang KDOD LAN ini pada tahun 2021. Tapi pada saat itu sedang tinggi-tingginya pandemi COVID sehingga semua rangkaian diklat itu dilakukan secara daring sampai dengan setulanya daring. Nah, PKA ini merupakan pengalaman baru untuk saya pribadi karena pelatihan yang tatap muka secara langsung. Di pelatihan tatap muka memang lebih terasa sih Pak, jadi lebih terasa bimbingan, lebih terasa bagaimana kami bukan hanya ditempa dari ilmu tapi juga adab di Puslatbang KDOD ini selama kami berada di asrama. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang aksi perubahannya Bu Aditi, mungkin Bu Aditi boleh dulu lah memperkenalkan diri kepada kawan-kawan LAN ya, supaya bisa lebih mengenal. Silakan. Ya, terima kasih Pak Abdi. Perkenalkan, saya Aditi Paramita Wisesa sebagai Kepala Bidang Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Saya bergabung di pemerintah Kota Samarinda, masuk sebagai CPNS tahun 2011, Pak. Dan kemudian berkesempatan alhamdulillah untuk mengikuti diklat PKP yang pertama di Puslatbang KDOD LAN ini, dan kemudian diklat PKA Angkatan 4 tahun 2023. Keduanya merupakan pengalaman-pengalaman yang benar-benar gak terlupakan sepanjang karir saya sebagai ASN di pemerintah Kota Samarinda. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Aditi terkait dengan gambaran aksi perubahan yang pada saat pelatihan kepemimpinan administrator kemarin, tentang apa tuh yang diangkat? Di pelatihan kepemimpinan administrator ini sesuai dengan tupoksi saya sebagai kepala bidang investasi, di mana tupoksi saya itu menyiapkan instrumen untuk persiapan investasi, mulai dari bagaimana regulasinya, bagaimana potensinya, kemudian bagaimana juga kita mengkaji calon investor dan juga menyebarluaskan potensi-potensi investasi yang ada di Kota Samarinda. Jadi saya mengangkat judul aksi perubahan saya adalah 1 poin, strategi penyebarluasan peta potensi investasi atau penanaman modal Kota Samarinda. Jadi hal ini saya latar belakangi, kan kalau kita nyusun aksi perubahan itu yang pertama tentunya itu perumusan masalah ya Pak. Nah, perumusan masalah itu sendiri tentunya akar masalahnya adalah ada yang termasuk di tupoksi. Jadi bagaimana dari tupoksi-tupoksi saya itu saya bisa menggali masalah. Dan ternyata permasalahan investasi di Kota Samarinda ini adalah
investor-investor itu kurang tergerak untuk berinvestasi karena belum mengetahui apa aja sih potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikembangkan, sektor ekonomi apa yang menjadi unggulan, dan juga bagaimana cara investor untuk berinvestasi di kota Samarinda. Jadi hal inilah yang menjadi latar belakang saya untuk mengangkat aksi perubahan 1 poin itu, Pak. Dalam 2 bulan pelaksanaan, kurang lebih 2 bulan, kira-kira dampak yang sudah bisa dirasakan dari aksi perubahannya Mbak Aditi, apa yang bisa terlihat atau bisa dirasakan? Iya, jadi ada 4 output yang saya hasilkan dalam aksi perubahan 1 poin. Yang pertama itu membuat kanal informasi di website DPMP TSP Kota Samarinda. Kemudian membuat video. Jadi peta potensi investasi itu berupa kajian yang tadinya mungkin setebal sejengkal buku kajian dari akademisi itu dibuat menjadi buklet dan video. Dan kemudian saya juga menerjemahkan peta potensi tersebut ke dalam bahasa Inggris, harapannya untuk bisa menjangkau investor-investor dan juga orang-orang yang akan berusaha di kota Samarinda yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang keempat adalah membuat kampanye Invest Samarinda dengan menggunakan media sosial dan media cetak berupa baliho. Manfaat yang dirasakan yang dapat diukur selama 2 bulan pelaksanaan aksi perubahan tersebut adalah jumlah NIB baru. Jadi kalau orang berusaha itu harus mempunyai nomor induk berusaha atau NIB. Jumlah NIB baru sepanjang bulan Oktober selama implementasi aksi perubahan 1 poin ini sebesar sebanyak 1.222 NIB baru. Kemudian dari sisi peningkatan nilai realisasi investasi di triwulan 3 itu capaian nilai realisasi investasinya sebesar 600 miliar. Target dari sepanjang tahun 2023 untuk investasi Kota Samarinda itu sebesar 2,1 triliun. Sampai dengan triwulan 3 sudah tercapai 2,2 triliun, Pak. Luar biasa. Jadi sudah melebihi target, padahal baru triwulan 3 tapi kami sudah melebihi target yang tertera di RPJMD Kota Samarinda. Oke, dengan capaian begitu besar dalam waktu 2 bulan, tentu ada tantangan ya. Betul. Kira-kira apa tantangan yang Mbak Aditi hadapi pada saat proses pelaksanaan? Proses pelaksanaan saya ini lebih kepada penyebarluasan dan juga promosi peta potensi investasi, Pak. Jadi kendala yang pertama adalah media yang saya gunakan itu baliho, Pak. Dan sekarang ini akhir tahun 2023 sudah memasuki masa kampanye untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif. Jadi untuk mendapatkan titik baliho itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi kalau kita mempromosikan investasi itu harus masif. Jadi dalam aksi perubahan saya ini terpasang 13 titik baliho. Itu tantangannya adalah karena pengusaha-pengusaha reklame ini sudah menerima banyak sekali pendaftaran untuk memasang reklame dari caleg-caleg yang fotonya ingin terpampang di baliho. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana membuat konten-konten yang menarik supaya masyarakat ini tergerak untuk menonton. Jadi bukan hanya sepintas lalu, tapi mereka memang tertarik. Jadi dari masyarakat-masyarakat yang sudah melihat konten ini, mereka bahkan berpendapat, oh saya ini orang kelahiran Samarinda tapi nggak tahu nih daerah ini ternyata ada potensi madu kelulut misalnya, atau misalnya ada potensi taman agrowisata durian. Nah itu potensi-potensi seperti itu yang sebenarnya ingin coba saya gali di aksi perubahan ini. Dalam proses pelaksanaannya Mbak Aditi, karena ini kan luar biasa nih pencapaian yang telah dihasilkan selama kurang lebih 2 bulan. Ada tidak peran-peran atau kontribusi pihak-pihak lain atau stakeholder yang terlibat di dalam aksi perubahannya Mbak Aditi? Iya, stakeholder utamanya mentor ya Pak. Ya. Jadi peranan mentor itu sangat besar sekali dalam membimbing dan memberi dukungan dalam aksi perubahan ini. Karena tentu saja kegiatan-kegiatan itu tidak bisa terlaksana tanpa dukungan mentor.
Kemudian untuk dukungan lainnya adalah dari pemerintah Kota Samarinda, bukan saja memberikan dukungan berupa tanda tangan atau testimoni Bapak, tetapi langsung langkah nyata bahwa uh, akan dilaksanakan penyebaran potensi investasi ini melalui gathering investasi yang akan dilaksanakan tahun depan, tahun 2024. Jadi dalam gathering ini kami akan mengundang pihak-pihak pengusaha seperti Kadin, bahkan juga duta besar bekerja sama dengan BKPM untuk bisa mengundang perwakilan-perwakilan dari negara-negara sahabat, terutama negara ASEAN, untuk dapat memperkenalkan potensi investasi Kota Samarinda. Jadi dukungannya berupa penganggaran untuk pelaksanaan gathering tersebut. Dan juga di tahun depan peta potensi investasi yang sudah kami miliki berupa buku kajian dan buklet tersebut akan kami buat menjadi peta digital. Harapannya ketika investor itu membuka, misalnya saya ingin berinvestasi untuk membangun hotel atau membangun ruko-ruko untuk perdagangan di daerah mana yang bisa sesuai untuk investasi tersebut. Nah itu bisa langsung di peta digital itu bisa langsung tampil titik koordinatnya dan secara real itu di peta Kota Samarinda. Jadi sangat memudahkan bagi investor kalau mau mendapatkan informasi tentang investasi di Samarinda. Iya, betul Pak. Jadi kelanjutan jangka menengah dan jangka panjangnya itu kami harapkan potensi investasi itu dapat bergaung dan dapat menjangkau calon-calon investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, luar biasa. Baik, sebagai pertanyaan terakhir Mbak Titi, mungkin bisa berbagi tips dan triks ya, bagaimana bisa menyelesaikan aksi perubahannya atau inovasinya ya dalam waktu yang 2 bulan ya, untuk pencapaian jangka pendeknya, tapi dengan pencapaian yang sangat luar biasa. Boleh di-share ke teman-teman atau ke kawan-kawan Mbak. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mengikuti diklat atau akan mengikuti diklat di Puslatbang KD Odelan, memang standar yang ditetapkan oleh Puslatbang KD Odelan untuk implementasi aksi perubahan maupun rancangan aksi perubahan ini standarnya sangat tinggi sekali. Jadi setiap coach bahkan memiliki cara dan gayanya masing-masing dalam memberikan bimbingan kepada coachinya, dan tetapi standar yang diterapkan itu sama. Tentunya yang pertama adalah dari perumusan masalah. Ketika kita sudah bisa menentukan masalah mana yang kita selesaikan di aksi perubahan ini, kita segera tetapkan milestone-nya. Nah dari milestone ini, ketika menyusun milestone itu kita harus sudah bisa membayangkan dan berpikir ke depan. Jadi kira-kira milestone ini bisa saya laksanakan berapa lama. Jangan sampai kita pasang milestone yang sebenarnya kita sendiri nggak yakin bisa melaksanakan itu. Dan dalam 2 bulan output jangka pendek harus tercapai. Saya kira memang diperlukan manajemen waktu yang maksimal. Karena kalau sudah implementasi setelah seminar rancangan itu kita kembali ke kantor Pak. Jadi kan itu terbagi tuh, ngerjain aksi perubahan kepikiran kerjaan kantor, ngerjain kerjaan kantor, kita juga harus melaksanakan aksi perubahan. Tapi sebenarnya itu sambil, karena yang kita kerjakan itu walaupun itu inovasi yang belum ada sebelumnya, tetapi juga merupakan tupoksi kita. Kemudian yang tips yang kedua adalah bagaimana kita bisa memanage teman-teman dari tim efektif. Tentu saja akper itu bisa terlaksana, nggak mungkin kita sendiri menjadi one man show dalam pelaksanaan akper itu. Jadi kita harus membagi tugasnya dan membagi habis. Kita harus bisa memanajemen ketika milestone 1, tim mana yang harus bergerak, dan selanjutnya tim mana yang akan menyambut hasil pekerjaan tersebut. Dan juga perlu diperhatikan kita memerlukan space waktu untuk mengerjakan laporan dan juga videonya. Jadi estimasinya untuk kegiatan itu seharusnya sudah selesai di itu kan 8 minggu 2 bulan. Di minggu ke-6, minggu ke-7 itu sudah selesai di semua milestone. Kemudian untuk di minggu 7-8 itu tinggal pembuatan laporan dan video. Karena kalau nggak begitu nanti kita akan menjadi
sistem kebut semalam itu Pak untuk mengerjakan laporan dan SKS videonya ya. SKS, Sistem sehingga kebut semalam. hasilnya itu nggak maksimal asal jadi gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau dari saya sih yang saya lakukan seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Aditi atas berbagi informasinya pada hari ini di program spesial kita Amira Alumni Bicara. Baik kawan-kawan, demikianlah Amira kita di episode ke-6 ini dengan tamu spesial kita Mbak Aditi Paramita Wisesa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan hari ini, kita diskusikan hari ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua, terutama dalam melakukan inovasi yang bermanfaat untuk organisasi kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Saya Muhammad Abdirrahman sebagai host yang memandu di dalam kegiatan podcast pada hari ini undur diri, mohon pamit dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.